Om Swastiastu. Nama saya Nyoman Artikel. Pada hari ini saya akan mencoba mempresentasikan sebuah program yaitu EVIS untuk mengolah data dalam pengujian sebuah data menggunakan pengujian statistik. Dari beberapa pengujian itu salah satunya adalah EVIS yang paling sering digunakan untuk mengolah data. Jadi pertama-tama kita harus menyiapkan datanya dulu. Ini data yang sudah saya sediakan. Jadi di sini ada sebanyak 18 perusahaan selama 19 tahun, serta ada saya buka datanya dulu. Empat variabel, yaitu 3 variabel X dan 1 variabel Y. Sudah termasalah. Kita kembali lagi ke yang keempat, kita menguji di pertama masalah spesifikasi dalam masalah dari histogramnya dalam masalah. Terus juga merancang strategi yang keempat. Sekarang dia blok X1 sampai Y itu open terus grup. Nah, keluar datanya. Inilah data S-grupnya. Setelah itu kita korelasi. Di sini, nah ini variannya dilahirkan dicentang isiannya. Ada di isian lagi. Ya. Nah, di sini bagaimana korelasinya? Korelasinya ini antara X1 dengan X1 ini nilainya sangat kuat ya, karena sama varian X1 pasti dia akan kuat. Tapi di sini X1 dengan X2 ini 0,3 ini lemah berarti. Terus hubungan X1 dengan X3 ini sangat lemah. Sedangkan X1 dengan Y itu ini kuat ini hubungannya. Karena ada 5 indikator dalam penilaian hubungan korelasi. Kalau dia nilainya di atas 0,8 itu berarti sangat kuat, ada hubungan korelasinya sangat kuat. Kecuali yang memang X1 ini sempurna namanya hubungan korelasinya.
Nah, dari data ini tidak ada hubungan nilai multipoli. Jadi datanya ini bebas dari data multipoli. Berarti pengujian ini tidak ada masalah untuk multipolinarinya. Jadi hanya ini saja yang multipoli sudah lolos. Oke, di sini berarti sudah lolos yang ini. Berarti hanya 3 saja yang mengalami masalah. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah mengecek model terbaik. Jadi apakah yang biasa di awal tadi, yang common effect model atau peak effect model dibandingkan dengan random effect model. Jadi 3 model ya, kita bandingkan mana yang terbaik. Kita coba perhatikan. Jadi tadi masalah standar errornya, Jordan-Watson sama masalah uji normalitas. Ini kita untuk menguji dengan peak effect model ya. Nah, yang barusan kan normalitas hasilnya. Nah, ini hasilnya yang untuk normalitas. Sekarang kita menggunakan peak effect model. Nah, di sini perbedaannya adalah intercept-nya muncul, C-nya muncul di sini. Itu perbedaan pertama dengan normalitas. Jadi di sini harus muncul. Untuk ngeceknya hampir sama seperti tadi. Jadi kita klik view. Nah, di sini di pengujian fit test itu ada pengujian pertama yaitu show test. Terus random test. Show test ini membandingkan antara pengujian pertama, pengujian biasa dibandingkan dengan pengujian yang peak effect model. Mana yang terbaik? Itu pengujian pertama yang co-test. Jadi kita bandingkan mana yang terbaik, common effect model yang di awal dengan peak effect model. Kita cek. Kita pilih likelihood ratio. Nah, di sini sudah keluar hasilnya. Nah, yang kita cek adanya adalah cross section square. Jadi
probabilisiannya adalah 0,000 atau di bawah 5%. Ini berarti fixed effect lebih bagus dibandingkan common effect model. Jadi ini fixed effect sudah lebih baik dibandingkan common effect model. Di sini juga probability-nya juga di bawah 5% semua. Jadi dengan hasil contest membandingkan common effect model dengan fixed effect model, jadi model terbaiknya di fixed effect model berdasarkan contest. Jadi dengan pengujian contest fixed effect. Terus kita bandingkan dengan fixed effect dengan random effect. Nah, ini untuk menguji yang kedua. Oke. Nah, di sini kan cross section random effect. Kita mengecek yang namanya Hostman test. Kemudian yang ketiga, nah kita melihat cross section randomnya itu 0,000, juga di bawah 5% ya. Ini berarti kalau cross section random di bawah 5%, berarti fixed effect model lebih bagus dibandingkan random effect model. Tapi jika ini di atas 5%, berarti random effect lebih bagus daripada fixed effect. Nah, karena ini di bawah 5%, berarti fixed effect model lebih bagus dari random effect model. Nah, dari tiga tadi itu kita kan ingin memilih mana sih yang terbaik antara fixed effect model, common effect model, atau random. Jadi dari ketiga hasil pengujian itu kita sudah mendapatkan kesimpulan bahwa fixed effect model lebih baik daripada random effect maupun common effect, karena dari pengujian contest fixed effect lebih baik, dan Hostman test fixed effect juga lebih bagus. Nah, kalau kita udah mengetahui hasilnya bahwa fixed effect 2 kali sudah unggul daripada common effect sama random effect, jadi tidak diperlukan pengujian yang ketiga karena fixed effect sudah menang 2 kali.
Jadi kita kembali ke pilihan kita, yaitu kita menggunakan fixed effect model. Jadi kita kembalikan coba ke sini karena kita sudah mengambil keputusan bahwa fixed effect model sudah lebih baik daripada gamma effect maupun rundown effect. Nah, tadi kita menemukan di sini masalah heteroskedastisitas, masalah ujian normalitas, dan masalah Durbin-Watson. Nah, sedangkan multikolineri tidak ada masalah. Nah, karena kita sudah memilih fixed effect model untuk menguji hipotesis, merupakan uji hipotesis terbaik. Jadi inilah model terbaik menggunakan fixed effect model. Tapi kalau ini tidak mencapai kriteria, berarti data tidak bisa diperbaiki. Nah, kita tadi sudah menggunakan fixed. Nah, oke. Jadi kita coba menggunakan fasilitasnya, apakah data ini bisa lanjut atau tidak. Jadi kita di sini adalah kita sudah pertama memilih fixed effect model. Nah, terus di sini kita memilih mengenai Gers-Weiss. Di sini kita akan mengecek asumsi klasiknya. Kalau fasilitasnya kita pilih cross section weight, berarti di sini ada masalah pada multikolineri. Kalau kita pilih yang cross section weight. Tapi kalau tidak ada masalah di cross section weight, jadi kita tidak gunakan cross section weight kalau tidak ada masalah di multikolineritas. Nah, di sini cross section weight-nya itu multikolineri tidak ada. Jadi pilihan kita yang kedua adalah cross section sure. Nah, di cross section sure ini masalah kita terletak pada di autokorelasi sama di heteroskedasitas. Nah, yang pertama, kalau normalitas ada masalah di cross section weight juga bisa, di sure juga bisa. Tetapi kan di multikolineri dia tidak ada masalah. Berarti di sini cross section sure yang akan kita gunakan karena masalah autokorelasi dan heteros. Oke, kita pilih cross section sure. Lalu kita ini dipastikan. Nah,
sudah periksa di sini. Kita mulai cek untuk mengecek normalitas. Nah, ini yang pertama, untuk kita ngecek normalitas data. Nah, di sini kita melihat tampilan datanya sudah berubah dari yang awal. Tadi membentuk seperti dua gunung ya. Ini membentuk satu gunung atau membentuk satu lonceng. Terus di sini berubah juga menjadi 0,019 atau 19%. Nah, jadi dengan Quick Effect, fasilitas mampu memperbaiki datanya. Jadi di sini ya sudah berubah. Kalau tadi di sini ada dua lonceng, seperti dua lonceng kecil dan besar. Nah, sekarang sudah membentuk model yang terbaik. Jadi normalitas di sini dengan Quick Effect model dengan proses sensor itu normalitas jadi lebih baik. Nah, kita kembali ke kita buka. Nah, ini merupakan data awal unweighted untuk Doorbell Watson-nya 0,355. Setelah kita rubah, Doorbell Watson-nya sekarang berubah menjadi 2,1. Jadi sangat signifikan berubahnya ya. Ini artinya jika Doorbell Watson-nya di atas 2104, berarti data ini kita cek Doorbell Watson-nya ya. Oke. Nah, di sini kita melihat data tadi adalah 210, berarti data itu berada di antara DU dan 4DU. Jadi data kita bebas, tidak ada hubungan korelasi di sini ya. Oke. Berarti di sini masalah Doorbell Watson sudah teratasi. Nah, nih. Oke, untuk selanjutnya kita karena kita di sini
harusnya untuk mengecek heteroskedasitas kita bisa di sini. Nah, ini yang tidak bisa dilanjutkan karena kita menggunakan student version untuk EVIS-nya. Nah, di sini tidak bisa kita gunakan untuk mengujinya. Cuman secara gambaran tadi ini kalau ini harusnya kalau yang full version yang bukan full student ini bisa dibuka. Kalau yang tadi ini model yang awal. Nah, di sini kan model awalnya 3%, 2%, 2%. Nah, di sini kalau yang common effect modelnya segini, kita cek yang panel optionnya peak effect. Ini quicknya menjadi proses sensor. Oke, kita lihat. Nah, ini sudah menjadi di bawah 1% semua. Nah, ini 0,0016. Terus X2-nya 00,23. 0,0026. Ini semuanya sudah di bawah 1% semua. Nah, seperti yang dikatakan tadi, ini standar errornya harus di bawah 1%. Nah, kalau kita lihat di sini berarti kita sudah bebas dari masalah heteroskedastisitas. Jadi masalah pertama memang fixed effect model sudah mampu mengatasi heteroskedastisitasnya. Terus untuk Durbin-Watson juga sudah mampu diatasi. Sehingga kita pada satu kesimpulan, yaitu yang pertama adalah pengujian ini menggunakan fixed effect. Fixed effect. Terus yang kedua, untuk multikolinaritas juga tidak ada masalah. Jadi datanya ini sudah memenuhi uji yang terbaik, yaitu menggunakan fixed effect model. Terus di sini nilai konstantanya kita lihat adalah sebesarnya 4,34. Ini artinya kalau nilai koefisiennya 4,34,
Artinya pengaruh variabel itu selalu bergerak positif karena ini nilainya positif atau akan mengalami kenaikan kalau misal nilainya X1, X2 0, dia akan bergerak positif sebesar 4,34. Sementara X1 dengan X3 koefisiennya negatif, sedangkan X2 positif. Berarti ini artinya setiap X naik, Y-nya turun. Begitu juga sebaliknya. Jika Y-nya naik, X-nya akan turun. Dan jika X naik, Y-nya akan turun. Nah, terus kita juga bisa melihat masalah probability-nya. Ini signifikan bisa bila nilai ini di bawah 5%. Jadi nilainya ini 0,000. Ya. Nah, terus kalau nilai statistiknya di bawah 1,96, ini kurang baik, tapi ini semuanya di atas 1,96. Oke, jadi inilah ya model terbaiknya. Kita menggunakan fixed effect model dengan cross sensor. Terus ini kita melihat di sini juga probability F statistik harus di bawah 5%. Nah, ini udah sangat bagus. Ya. Berarti R square-nya sangat tinggi di bawah 5%. Jadi ini yang harus diperhatikan. Kalau di sini nggak terlalu diperhatikan. Jadi yang diperhatikan Durbin Watson. Terus di sini yang harus diperhatikan kalau kita membuat persamaannya berarti Y sama dengan 4,34 dikurangi dengan 0,92 ditambah dengan ditambah dengan 1,5 dikurangi dengan 0,33. Ditambah error juga boleh. Jadi kita sudah menemukan persamaannya. Jadi persamaannya adalah Y 4,34 dikurangi 0,92 ditambah dengan 1,56 dikurangi dengan 0,3 ditambah error juga boleh di sini ya. Jadi seperti itu persamaannya. Ini Fuse
sangat sederhana ya. Jadi dari ini bisa kita dan penelitian kita dengan cara mengcopy. Nah, ini copy dipindahkan ke Word seperti itu. Jadi ini cara kita untuk memindahkan hasil. Nah, jadi seperti itu kita menggunakan Fuse dalam pengolahan data. Terima kasih. Saya sampaikan, mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga dengan aplikasi Fuse kita mendapatkan model terbaik atau uji yang terbaik dalam mengolah data yang kita dapatkan. Terima kasih.